Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna, dan maqalah yang ke-26, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, innallaha ta'ala, sesungguh Allah ta'ala, yahtaju yaumal qiyamah, akan berhujjah di hari kiamat kelak, bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang, ay ashkhasin, ala arba'ati ajnasim minan nas, terhadap mereka 4 kelompok manusia. Maksudnya di hari kiamat kelak Allah akan melawan hujjah 4 kelompok manusia ini dengan 4 orang hamba-hambanya yang dipilihkan. Yang pertama, fayahtajullahul azim, maka Allah yang azim akan berhujjah alal aghniya, di atas mereka orang-orang kaya, bi Sulaiman bin Daud, dengan nabinya Sulaiman bin Daud. Ka'ayyaqula lahum, seperti bahawa berkata ianya Allah bagi mereka orang kaya di ketika itu, lima taraktumil ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka menjawab di ketika itu, nahnu masyghuluna bil amwal wa bil mamlakah, kami disibukkan dengan harta dan kekuasaan ataupun kerajaan, di ketika itu Allah akan berhujjah. Qala Allahu lahum, Allah berkata bagi mereka, fa ayyu mamlakah akbaru min mamlakati Sulaiman, manakah kerajaan atau kekuasaan yang lebih besar daripada kerajaan Nabiku Sulaiman? Wa ayyu malin aktsaru min malihi, dan manakah harta yang lebih banyak daripada hartanya? Wa huwa lam yatrukil ibadah, padahal Nabiku Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Ini yang pertama, Allah akan menghujjah mereka orang-orang kaya yang meninggalkan ibadah kepada Allah waktu di dunia dengan beralasan kesibukan, maka Allah akan jawab dengan bagaimanakah kesibukan, kerajaan, kekayaan yang dimiliki oleh Sulaiman padahal ia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, wa yahtajullahu, Allah akan berhujjah alal abidi bi Yusufa, terhadap mereka hamba-hamba dengan nabinya Yusuf alaihi salam. Ka'ayyaqula lahum, seperti bahawa berkata ianya Allah bagi mereka para hamba-hamba sahaya, lima taraktumil ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika berkatalah mereka hamba-hamba di ketika itu, nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina, kami disibukkan dengan mengurus, menjadi khadam sadatina, pemimpin-pemimpin kami. Qala Allahu lahum, di ketika itu Allah akan menjawab, abdi Yusuf, hambaku Yusuf, tahta azizi Misrin wa imra'atihi, di bawah kekuasaan Raja Mesir dan istrinya, wa huwa lam yatrukil ibadah, padahal ia tidak pernah meninggalkan ibadah. Inilah hujah Allah yang kedua terhadap mereka yang di dunia meninggalkan ibadah dengan alasan disibukkan mengurusi pemimpin-pemimpin mereka, mengurusi atasan-atasan mereka. Mereka akan dihujah oleh Allah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang tidak pernah meninggalkan ibadah padahal di bawah kekuasaan seorang raja dan istrinya seorang raja Mesir. Kemudian yang ketiga, wa yahtajullahu ta'ala, Allah akan berhujjah alal marda, terhadap mereka orang-orang yang sakit yang meninggalkan ibadah waktu di dunia. Allah berhujjah bi Ayyub alaihissalam, dengan nabinya Ayyub alaihissalam. Ka'ayyaqulallahu lahum, seperti bahwa berkatalah Allah bagi mereka orang-orang yang sakit yang meninggalkan ibadah waktu di dunia, lima taraktumil ibadah, kenapa kamu tinggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika di ketika itu mereka menjawab, nahnu marda, kami ini sakit wahai Allah, kami ini mengidap penyakit yang susah untuk ibadah ya Allah. Qala Allahu lahum, niscaya Allah akan berkata bagi mereka di ketika itu, abdi Ayyub marada maradan syadidan, hambaku Ayyub mardan syadidan, ia sakit yang sangat bersangatan, wa huwa lam yatrukil ibadah, tetapi ia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabiullah Ayub menderita penyakit yang sangat berat tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Inilah hujah Allah yang ketiga terhadap mereka yang meninggalkan ibadah kepada Allah dengan alasan sakit. Allah akan berhujjah dengan nabinya Ayub alaihissalam. Kemudian yang terakhir, wa yahtajullahu ta'ala
ta'ala 'alal fuqara. Allah akan berhujjah terhadap mereka orang-orang fakir yang mana mereka meninggalkan ibadah karena kefakirannya waktu di dunia. Allah akan berhujjah dengan nabinya Isa alaihi salam. Ka'ayyaqulallahu lahum, seperti bahwa Allah akan berkata bagi mereka orang-orang fakir yang meninggalkan ibadah waktu di dunia dikarenakan kefakirannya, dikarenakan kemiskinannya, lam taraktumil ibadah, lima taraktumil ibadah, kenapa kamu tinggalkan ibadah kepadaku, kata Allah. Fa in qalu, maka jika mereka menjawab, nahnu masyghuluna bi masyaqqatil faqri, kami disusahkan dengan masyaqqah fakir, dengan kesusahan fakir ya Allah, makanya kami tidak sempat melakukan ibadah kepada Engkau ya Allah. Di ketika itu qala Allahu lahum, Allah akan menjawab, abdi hambaku Isa afqaru man fil ardi, itu adalah orang yang paling fakir di dunia ini, kata Allah. Hambaku Isa adalah orang yang paling fakir waktu di dunia. Wa huwa lam yamliku syai'an, ia tidak memiliki sesuatu apapun waktu di dunia. Falaisa lahu baitun, ia tidak memiliki rumah, wala malun, dan ia tidak memiliki harta, wala zaujatun, dan ia tidak memiliki istri sama sekali. Wa huwa lam yatrukil ibadah, padahal ia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Inilah hujah Allah yang terakhir terhadap mereka yang beralasan waktu di dunia meninggalkan ibadah dikarenakan kesusahan hidup, kesempitan hidup. Allah akan berhujah dengan hambanya Isa alaihissalam, di mana Isa adalah orang yang paling fakir di dunia karena ia tidak memiliki sesuatu apapun, tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, dan bahkan tidak memiliki istri. Mudah-mudahan dari video yang sangat singkat ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.